Selamat datang kembali Sobat Media Inspiratif. Masih melanjutkan kisah tentang sejarah ilmu pengetahuan, dan di kesempatan kali ini kami akan mengisahkan seorang ilmuwan paling berpengaruh di dunia ilmu matematika di abad pertengahan. Beliau adalah seorang ilmuwan matematika, astronomi, dan geografi. Beliau dikenal sebagai penemu salah satu cabang dari matematika, yaitu aljabar. Aljabar sendiri menurut bahasa berarti pertemuan, hubungan, dan perampungan. Selain merupakan cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika, aljabar juga merupakan nama sebuah struktur yang abstrak. Dengan kata lain, aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas dengan menggunakan simbol-simbol yang biasanya berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah-masalah perhitungan. Aljabar sesungguhnya merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa Mesir dan Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedua bangsa ini sudah ditemukan menggunakan beberapa catatan yang berhubungan dengan aritmatika, namun sistem dan strukturnya masih sangat sederhana. Hingga pada sekitar tahun 780 Masehi, lahir seorang ilmuwan besar di Khawarizm, yang sekarang dikenal sebagai Khiva di Uzbekistan. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, atau biasa dikenal dengan Al-Khawarizmi. Nama Al-Khwarizmi menunjukkan asal-usulnya dari Khwarazm. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan yang signifikan. Oleh karena itu, kemungkinan besar Al-Khwarizmi menerima pendidikan dasar di tempat kelahirannya, yang mungkin meliputi pembelajaran Al-Quran, bahasa Arab, matematika dasar, dan ilmu-ilmu dasar lainnya yang diajarkan di madrasah lokal. Karena kecerdasannya, pada masa muda beliau diajak pindah ke Baghdad oleh salah satu gurunya untuk menggali berbagai ilmu. Pada masa itu, tepatnya saat masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, di tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, kota Baghdad menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pusat perdagangan dunia. Dengan didirikannya sebuah perpustakaan kerajaan yang diberi nama Bait al-Hikmah, atau yang dikenal oleh orang Barat House of Wisdom, hingga pada masa kekuasaan putranya yaitu Khalifah Al-Ma'mun, yang memerintah di tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Bait al-Hikmah atau House of Wisdom berubah menjadi salah satu pusat pembelajaran dan penerjemahan paling terkenal dalam sejarah Islam. Bait al-Hikmah memainkan peran kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual di dunia Islam dan menjadi jembatan penting antara ilmu pengetahuan kuno dan dunia modern. Setibanya di Baghdad, Al-Khwarizmi bergabung dengan Bait al-Hikmah. Di sana ia bekerja bersama ilmuwan-ilmuwan terkemuka lainnya dan berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, dan geografi. Dikarenakan salah satu aktivitas utama di Bait al-Hikmah adalah penerjemahan teks-teks ilmiah dan filosofis dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab, Al-Khwarizmi mendapatkan kemudahan dalam belajar berbagai bahasa dan mengkaji beberapa teks ilmiah tersebut. Di antaranya ialah teks-teks ilmiah dengan bahasa Yunani dan Sanskerta. Beliau juga bekerja sama dengan penerjemah-penerjemah terkenal, di antaranya Hunayun ibnu Ishaq, seorang penerjemah dan dokter yang terkenal dengan terjemahan karya-karya medis Yunani; Tabit ibnu Qurra, seorang matematikawan dan astronom yang juga menerjemahkan banyak karya Yunani; Yahya ibnu al-Bitriq, seorang penerjemah yang bekerja pada terjemahan karya-karya astrologi dan ilmiah Yunani. Sejak itu, Bait al-Hikmah tidak hanya menjadi pusat penerjemahan, tetapi juga pusat untuk diskusi intelektual dan penelitian. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang etnis dan agama bekerja sama di Bait al-Hikmah, menciptakan suasana kolaboratif yang sangat produktif. Tak terkecuali Al-Khwarizmi, beliau juga berkontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan geografi. Di bidang matematika,
Al-Khwarizmi menulis karya-karya penting seperti Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal-Muqabalah yang memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan linier yang menjadi dasar Al-Jabar. Dalam aplikasinya Al-Jabar banyak digunakan sebagai metode dasar berbagai kasus dalam ilmu pengetahuan, di antaranya pemecahan masalah. Al-Jabar digunakan untuk memecahkan persamaan dan menemukan nilai yang tidak diketahui dalam berbagai situasi. Kemudian di dalam ilmu pengetahuan dan teknik, Al-Jabar sangat penting dalam fisika, teknik, ekonomi, statistik, dan banyak bidang lainnya yang memerlukan analisis kuantitatif. Dan di dalam pemodelan matematika, Al-Jabar digunakan untuk membuat model matematis dari fenomena dunia nyata untuk analisis dan prediksi. Dan kemudian di dalam teori dan penelitian, Al-Jabar merupakan dasar dari banyak cabang matematika lainnya, termasuk kalkulus, geometri, dan analisis matematika. Oleh karena itu, Al-Jabar menjadi salah satu cabang matematika yang paling fundamental dan berpengaruh, memungkinkan kita untuk bekerja dengan angka yang tidak diketahui, memahami hubungan antara variabel, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dari solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari hingga aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, Al-Jabar memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan manusia. Warisan Al-Khwarizmi dalam mendirikan Al-Jabar sebagai disiplin ilmu telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan sepanjang sejarah. Kemudian di bidang astronomi, Al-Khwarizmi juga menyusun tabel astronomi yang sangat akurat dan menulis Zij al-Sindind yang didasarkan pada metode astronomi India. Kemudian di bidang geografi, dalam karyanya Kitab Surat Al-Ard, Al-Khwarizmi membuat peta dunia yang lebih akurat dibandingkan dengan karya sebelumnya dari Ptolemaios. Tak hanya itu, Al-Khwarizmi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan konsep angka nol dan sistem bilangan desimal ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa melalui karya-karyanya. Meskipun sejarahnya konsep angka nol berasal dari matematikawan India kuno, yang ditulis oleh matematikawan India Brahmagupta pada tahun 628 Masehi. Melalui salah satu teks yang terkenal yaitu Brahmasfuta Siddhanta. Di situ disebutkan tidak hanya menggunakan nol sebagai placeholder dalam sistem desimal, tetapi juga memperkenalkan aturan untuk operasi aritmatika yang melibatkan nol. Tapi, meskipun Al-Khwarizmi tidak menciptakan angka nol, beliau berkontribusi besar dalam memperkenalkan dan mengintegrasikan angka nol ke dalam sistem bilangan melalui salah satu karyanya Kitab Al-Jam' wal Tafriq bi Hisab Al-Hind, yang artinya buku tentang penjumlahan dan pengurangan menurut metode India. Dan ini yang banyak digunakan oleh dunia Islam dan Eropa, hingga konsep angka nol menjadi bagian integral dari matematika, memungkinkan perkembangan aljabar dan kalkulus, serta memfasilitasi banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan beliau juga memperkenalkan ilmu algoritma, yaitu ilmu untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien, yang sekarang banyak digunakan hampir semua bidang ilmu, terlebih dalam perkembangan teknologi. Istilah algoritma berasal dari latinisasi namanya algoritmi, tapi ini masih banyak diperdebatkan oleh sejarawan dan para ilmuwan sekarang. Namun, meskipun begitu tak sedikit yang menganggap bahwa metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan linier yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi dianggap sebagai algoritma awal dalam matematika. Itulah beberapa warisan dari seorang Al-Khwarizmi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan dan Renaissance. Namanya diabadikan dalam istilah algoritma yang berasal dari latinisasi namanya, dan konsep-konsep matematika yang diperkenalkannya tetap menjadi dasar penting dalam matematika modern. Demikian yang bisa kita bagikan mengenai kisah seorang ilmuwan matematika yang paling berpengaruh di abad pertengahan dan sedikit sejarah tentang matematika.
Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya atas nama Media Inspiratif mohon maaf dan terima kasih.